Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkanti Putri Pintrayani. NIM saya F2018-01-094. Saya dari kelas B2 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sediaan parenteral dari mata kuliah Biofarmasetika. Baik, kita mulai saja pada slide pertama. Sebelum mengetahui sediaan parenteral itu apa, kita harus mengetahui terlebih dahulu yaitu pengertian dari sediaan parenteral itu sendiri, yaitu sediaan steril yang dimaksudkan untuk pemberian secara injeksi, infus atau implan dalam tubuh. Pada slide berikutnya ada kerugian dan keuntungan dari sediaan parenteral. Untuk kerugiannya sendiri ada, yaitu pertama, apabila sudah masuk ke dalam tubuh, terutama apabila terjadi kasus toksisitas. Yang kedua, harga relatif lebih mahal dari sediaan-sediaan yang lain. Kemudian keuntungan dari sediaan parenteral yaitu pertama, memberikan efek yang cepat. Kenapa? Karena dia tidak melalui proses yang namanya ATME. Yang kedua, tidak melalui free space effect, di mana sediaan parenteral ini tidak melalui proses fase absorpsi. Yang ketiga, dapat diberikan apabila penderita dalam keadaan tidak dapat bekerja sama dengan baik, tidak sadar, atau tidak dapat dengan cara pemberian lain seperti oral. Yang selanjutnya itu kadar obat di dalam darah yang hasilnya lebih bisa diramalkan. Terus yang selanjutnya dapat untuk obat yang rusak atau tidak diabsorpsi dalam saluran cerna. Contohnya itu seperti insulin. Untuk slide selanjutnya ada jenis sediaan, yaitu sediaan cair. Contohnya itu seperti cairan infus NaCl 0,9% atau normal saline. Yang kedua, neurobin injeksi. Yang ketiga, lidocaine. Terus yang kedua sediaannya itu yang kedua yaitu serbuk. Di sini serbuk harus direkonstitusi terlebih dahulu. Contohnya seperti antibiotika dan ampicillin. Yang ketiga itu ada tablet susuk. Untuk selanjutnya ada karakteristik sediaan, di mana di sini steril, yaitu bebas dari mikroorganisme, antara lain seperti pirogen atau bakteri. Yang kedua, efek farmakologis yang ditimbulkan dengan adanya pirogen, antara lain fever, malaise, head danger. Yang pada slide selanjutnya, untuk karakteristik sediaan yang kedua yaitu bebas dari partikel yang berukuran besar atau free from particulate matter, yaitu partikel yang melayang atau mobile tidak larut dalam sediaan parenteral. Maksudnya di dalam sediaan tersebut tidak boleh ada partikel yang melayang. Terus yang kedua, idealnya sediaan parenteral jernih dan tidak ada partikel yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Untuk karakter sediaan yang berikutnya itu bebas dari partikel yang berukuran besar, yaitu standar USB. Perhitungan partikel dilakukan dengan cara electrolyte liquid bound particle counter with light obscuration sensor pada sediaan volume kecil kurang 100 ml. Maksudnya itu sediaan parenteral volume kecil yang sebagai obat steril yang dikemas dalam wadah kurang dari 100 ml. Contohnya itu seperti kalau untuk produk farmasetika itu contohnya seperti emulsi, suspensi, dan larutan. Yang kedua itu ada sediaan volume besar, di mana di sini tidak lebih 50 partikel per mililiter. Maksudnya diartikan dikemas dalam wadah yang lebih dari 100 ml dan ditunjukkan untuk manusia. Contohnya itu seperti infus. Slide selanjutnya, karakteristik sediaan parenteral
yaitu stabil secara fisika dan kimia dalam kurun periode tertentu. Yaitu hal ini menentukan bahwa sedian steril akan berada dalam bentuk cair atau serbuk. Maksudnya, di mana obat atau sediaan harus stabil secara fisik dan kimia dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Pada slide selanjutnya ada jenis rute sediaan parenteral. Yang pertama intravena, di mana intravena ini disuntikan pada pembuluh darah. Yang kedua intramuskuler, di mana intramuskuler ini disuntikan pada jaringan otot. Yang ketiga ada subkutan, disuntikan pada daerah tengkuk atau kulit atau di bawah kulit. Yang keempat ada intradermal. Intradermal ini disuntikan ke dalam kulit. Dan ada epidural, intraarterial, intrakardiak, dan lain-lain. Pada slide selanjutnya ada grafik konsentrasi plasma setelah pemberian obat dengan dosis sama dengan 3 rute yang berbeda. Pada pemberian rute secara oral ini menunjukkan bahwa efek yang diberikan sangatlah lambat. Mengapa? Karena pada rute pemberian oral sendiri harus melalui fase absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, atau dapat dikatakan apne. Oleh karena itu, obat yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik tidak semuanya atau tidak 100%, karena obat harus melalui proses yang namanya absorpsi. Oleh karena itu, efek yang diberikan sangat lambat. Nah, untuk pemberian rute secara intravena, di sini grafiknya menunjukkan efek yang sangat cepat. Karena pemberian secara intravena tidak melewati yang namanya fase absorpsi, karena dia langsung ke sirkulasi sistemik. Oleh karena itu, efek yang diberikan sangat cepat karena obat yang masuk 100%. Slide selanjutnya ada grafik kadar aman maksimum pada obat. Bisa dilihat sendiri pada slide di atas. Pada slide berikutnya ada pemberian rute secara intravena. Pemberian rute secara intravena ini biasanya diberikan di daerah antekubital atau di bagian depan siku. Vena ini besar di permukaan dan mudah dilihat. Cara pemasukan jarumnya itu potongan yang miring dihadap ke atas dan ujung tertajam dihadapkan ke vena dengan teknik aseptis. Pemberian rute intravena bahaya apabila kita memberikan rute pemberian intravena akan mengakibatkan terbentuknya trombus akibat rangsangan jarum pada dinding vena, terutama yang cairan yang dapat mengiritasi. Trombus akan membentuk embolus dan akan membentuk emboli. Bisa untuk volume besar atau kecil. Yang selanjutnya volume tetesan 2-3 ml per menit. Slide selanjutnya ada rute pemberian secara intramuskular. Di sini efek tidak secepat IV, tapi biasanya lebih lama. Karena biasanya absorpsi larutan pada suspensi dan sediaan air ke minyak. Pada otot rangka, tempat injeksi sebaiknya sejauh mungkin dari saraf utama. Biasanya di otot gluteus maximus atau pantat, otot deltoid atau lengan atas. Biasanya pada bayi di pantat otot belum berkembang dengan baik, sehingga intramuskular di otot deltoid lengan atas.
otot midlateral atau di paha. Kerusakan akibat pemberian intramuskular sendiri yaitu hematom, emboli, terkelupasnya kulit, kerusakan saraf. Karena diberikan pada jaringan otot. Oleh karena itu mengakibatkan adanya kerusakan saraf. Terus volume umumnya itu 5 mili atau di gluteal 2 mili deltoid. Ada pemberian secara subkutan, di mana pemberian secara subkutan ini diberikan pada bawah permukaan kulit. Umumnya juga di jaringan interstitial longgar, lengan bawah, paha atau pantat. Volume subkutan sendiri yaitu suntikan jarang lebih besar dari 2 mili. Kemudian obat yang mengiritasi, larutan suspensi kental sebaiknya tidak dengan cara pemberian subkutan karena dapat menimbulkan sakit, lecet, dan abses. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas obat. Ada 3 faktor, yaitu yang pertama, faktor fisika-kimia, faktor fisiologi, dan faktor formulasi. Ya, untuk faktor fisika-kimia sendiri ada terdiri dari laju disolusi, yaitu laju disolusi apabila suatu bahan obat dapat dipengaruhi bila dicampur dengan bahan tambahan. Jadi ini sangat berpengaruh pada bioavailabilitas obat. Yang kedua itu koefisien partisi dan kelarutan dalam lemak. Yang ketiga interaksi atau zat aktif dan bahan tambahan lain dalam sediaan. Bahan tambahan lain itu sangat berpengaruh juga pada bioavailabilitas obat. Karena apabila bahan tambahan yang tidak akan mempengaruhi sediaan yang akan dibuat. Untuk laju disolusi sendiri ada tabel size dan average blood level. Di sini apabila partikel size-nya 150 sampai 250, maka average blood levelnya yaitu 7. Nah, sedangkan untuk partikel 105 sampai 150, maka average blood levelnya adalah 1,24. Untuk 58 sampai 105, average blood levelnya adalah 1,54. Untuk partikel 35 sampai 38, average blood levelnya yaitu 1,64. Untuk partikel kurang dari 35, average blood levelnya yaitu 2,40. Untuk partikel size 1 sampai 2, average blood levelnya yaitu 2,14. Semakin sedikit partikelnya, akan semakin banyak average blood levelnya. Untuk yang kedua yaitu faktor fisiologi yang dapat mempengaruhi bioavailabilitas obat, terutama dalam absorpsi obat. Aliran darah, bagian tubuh atau area yang diinjeksikan akan mempengaruhi kecepatan absorpsinya. Yang kedua, pengaruh obat, suatu obat yang dapat mempengaruhi obat lain, yaitu seperti interaksi obat. Contohnya obat yang menyebabkan vasokonstriksi dan vasodilatas. Yang ketiga itu gerakan, yang keempat itu tempat injeksi, terutama pada pemberian intramuskular. Untuk slide selanjutnya masih pada faktor fisiologi, ada tabel konsentrasi puncak kapredin setelah diinjeksikan dengan pemberian rute intramuskular dengan berbagai rute. Di sini ada injeksi site, ada 3 kolom, yaitu yang pertama injeksi site, miles, dan vermile. Pada injeksi site yang pertama yaitu gluteus maximus. Di sini pada miles 11,1, untuk vermile 4,3,
Untuk yang kedua yaitu deltoid scale untuk males 11,7, untuk female 10,2. Untuk vastus laterus malesnya itu yaitu 9,8, untuk female-nya sendiri itu 9,4. Untuk yang ketiga itu faktor formulasi yang dapat mempengaruhi yaitu pemberian secara intravena, intramuskular, dan subkutan. Intramuskular dan subkutan terdiri dari aqueous solution, aqueous suspension, oleaginous solution, dan oleaginous suspension. Untuk selanjutnya ada efek obat dengan berbagai formulasi dari obat dengan bentuk sediaan suspensi. Di sini ada formulasi variabel dan efek on release. Efek dan rilisnya. Di sini ada solubility in water, particle size, total amount of drug in dose, rate, duration of absorption. Yang pertama itu solubility in water, yang pertama konstan, untuk particle size-nya konstan, total amount of drug in dose-nya increase, rate-nya increase, duration of absorption-nya unchanged. Untuk yang kedua konstan, decrease, constant, increase, decrease. Yang ketiga constant, increase, constant, decrease, increase. Untuk yang keempat solubility in water-nya itu increase, partikelnya konstan, total amount of drug in dose-nya itu konstan, effect on release-nya untuk rate-nya itu increase, duration of absorption itu decrease. Yang kelima solubility in water-nya itu decrease, particle size-nya itu konstan, terus total amount of drug in dose-nya itu konstan, terus rate effect and release-nya pada rate-nya itu decrease, dan duration of absorption-nya itu increase. Pada slide terakhir, di sini ada evaluasi dari sediaan parenteral. Di sini ada tiga uji. Yang pertama yaitu uji stabilitas fisika kimia, di mana di sini terdiri dari penampilan fisik seperti warna, bau, rasa, dan konsistensi. Yang kedua itu viskositas dan homogenitas. Viskositas itu adalah kekentalan dari sediaan tersebut. Yang ketiga itu perubahan kandungan zat. Diuji pada rangkaian kondisi spesifik tertentu di mana suhu pH, intensitas cahaya, dan konsentrasi obat pada selang waktu tertentu. Yang kedua ada uji mikrobiologi, di mana uji mikrobiologi sendiri untuk memastikan kualitas larutan dan kemasan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Di sini jadi uji mikrobiologi itu untuk memastikan apakah dia sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Nah, untuk uji in vivo sendiri adalah uji untuk mengetahui suatu senyawa pada suatu zat aktif pada sediaan obat tersebut. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dari ucapan saya, mohon dimaafkan karena pada dasarnya kita di sini sama-sama belajar. Mungkin itu saja. Mungkin saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.